Ketegangan baru muncul di Laut Karibia. Amerika Serikat di bawah restu langsung Presiden Donald Trump dilaporkan menyetujui operasi rahasia CIA terhadap Venezuela. Operasi itu bertujuan untuk menumpas pusaran kartel narkoba di Venezuela. Tak hanya itu, operasi ini juga disebut-sebut menjadi bagian dari upaya menggoyang kekuasaan Presiden Nicolas Maduro, pemimpin yang sejak lama jadi musuh ideologis Washington. Namun, di balik langkah Trump itu muncul pertanyaan besar. Apakah Trump baru saja membuka babak baru intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada Rabu 15 Oktober 2025, Trump mengonfirmasi dirinya telah menyetujui operasi rahasia CIA di Venezuela. Trump bahkan turut mempertimbangkan operasi serangan darat tak hanya di laut seperti yang sudah dilakukan Amerika Serikat belakangan. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't drug do bust in that, the but Caribbean? I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. What's the next step in this war on cartels, and are you considering options, are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. And that, I view that as a good thing, not a bad thing. But we had tremendous amounts coming in by boats, by very expensive boats. You know, they have a lot of money. Trump menyebut tujuan operasi itu untuk menghentikan aliran narkoba yang masuk ke Amerika Serikat dari Venezuela. Walau belum ada bukti yang diberikan Trump maupun pemerintahannya terkait dugaan masuknya narkoba Venezuela ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, seorang pejabat Amerika Serikat menyebut Trump menggunakan operasi ini untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Trump pun telah berulang kali menuduh bahwa Maduro berada di balik pusaran kartel narkoba Venezuela. Saat ditanya soal isu rencana penggulingan itu, Trump hanya menampiknya dengan menyebutnya sebagai hal konyol. Namun di saat yang sama, Trump juga menyatakan bahwa Venezuela dan negara lain kini juga merasakan tekanan karena kepemimpinan Maduro. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. Lantas, apa yang akan terjadi usai Trump mengumumkan rencananya? Sejak Trump kembali menjabat, dirinya telah meluncurkan 6 operasi terhadap kapal-kapal di perairan Venezuela. Serangan itu dilancarkan dengan dalih menumpas dugaan perdagangan narkoba. Sudah ada 27 orang yang meninggal dunia dalam serangan bom di Laut Karibia sejak 2 September 2025 hingga 16 Oktober 2025. Meski telah menewaskan puluhan orang, baik Trump maupun pemerintahannya belum menunjukkan bukti bahwa kapal-kapal itu mengangkut narkoba. Kini, setelah Trump menyetujui operasi baru di Venezuela, diperkirakan serangan akan semakin memburuk. Dan mungkin akan terjadi pula bentrok berdarah. Karena Maduro pun telah menyatakan bahwa ia siap untuk menghadapi pertarungan bersenjata. Presiden Venezuela itu juga telah menggerakkan militer dan polisi di 284 posisi garis depan. Tak hanya itu, pemerintahan Maduro juga terus menggencarkan kampanye propaganda dengan membagikan video latihan militer. Tak hanya implikasi secara militer, langkah Trump itu mungkin akan merembet ke dimensi politik. Seorang ilmuwan politik di Venezuela, Carlos Pina, mengatakan kepada Al Jazeera, pengumuman Trump itu mungkin bisa menyatukan basis politik Maduro di dalam negeri. Pina juga menyebut beberapa negara di Amerika Latin mungkin akan mencoba bertindak sebagai mediator. Mereka mungkin akan mendorong perundingan antara Venezuela dan Amerika Serikat untuk menemukan solusi damai.
Meski demikian, kans terjadinya rekonsiliasi antara Venezuela dan Amerika Serikat saat ini mungkin kecil persentasenya. Selain karena negara-negara Amerika Latin bersikap hati-hati dalam menanggapi, tapi juga karena masih adanya tensi akibat hasil pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro. Banyak negara Latin menuduh Maduro mencurangi pemilu itu, dan PBB pun tak bisa memastikan kredibilitas hasil pemilihan Maduro. Karena itulah, 9 negara Amerika Latin menuntut agar hasil pemilu Venezuela ditinjau kembali oleh pengamat independen. Pina menyebut Amerika Serikat kemungkinan akan terus menekan Maduro agar mundur dari jabatannya sembari meningkatkan kehadiran militer dan angkatan lautnya. Selain peningkatan aktivitas militer dan terguncangnya politik, keputusan Trump mungkin juga akan memicu gelombang imigrasi baru. Karena sejak 2014, sudah lebih dari 8 juta orang di Venezuela bermigrasi keluar karena adanya perang dan krisis ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat. Ketika Donald Trump memberi lampu hijau bagi operasi CIA di Venezuela, dunia kembali diingatkan pada sejarah panjang intervensi Amerika di Amerika Latin. Di satu sisi, operasi itu diklaim sebagai upaya memutus jalur narkoba. Tapi di sisi lain, langkah ini bisa menjadi percikan baru ketegangan di kawasan yang rapuh. Pertanyaannya kini, apakah tindakan ini akan benar-benar membawa keamanan? Atau justru membuka babak baru perebutan pengaruh di Amerika Latin? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.